Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Umi Khalisoh dengan nomor induk mahasiswa 25902449509169 dengan bidang studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Negeri Makassar. Saya akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 fase F dengan materi unsur intrinsik cerpen di Madrasah Aliyah Negeri Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada ketua kelas, Ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta tolong kalau barangkali ada sampah, silahkan diamankan di tempat sampah yang ada di belakang. Sudah? Sudah. Oke. Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Ada Syita, Abian, April, Claudia, Dinda, Ayu, Fatih, Ira, Kiara, Syafa, Dian, Nur Farah, Nur Baiti, Nyemas Ratri, Rizvan, Hadir Bu. Heriani, Vidi, Ya Lingga, Putri Indah, Mardian, Muhammad Yafi, Nyemas Anissa, Rianti, Zikri. Ada yang belum Ibu panggil? Oke. Selanjutnya kita sebelum pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan ingatkan terlebih dahulu, barangkali dulu saat selain sudah tingkat aliyah ini, barangkali dulu kamu SMP bahkan SD pernah belajar yang namanya cerpen. Karena hari ini kita akan belajar cerpen, tetapi unsur intrinsiknya. Tetapi Ibu mau tahu dulu, kamu dulu belajar cerpen sejauh apa? Barangkali maknanya sendiri ada yang belum tahu. Tapi Ibu persilakan dulu, barangkali kamu ada yang tahu, ada yang mengerti cerpen itu seperti apa. Ada yang tahu cerpen? Cerita pendek, ceritanya pendek, tulisannya pendek gitu. Ya, terus ada lagi. Siapa? Yang kamu tahu cerpen? Cerpen termasuk karya sastra.
Ya, ya dia pendek, karya sastra yang tulisannya pendek, bentuknya pendek, atau cuma paling selembar atau 2 lembar gitu aja secara fisik, ya kan? Nah, untuk selanjutnya, apa yang membuat kamu tertarik baca cerpen? Nah, apa? Ceritanya tuh pendek Bu, jadi asik bukunya. Iya, ceritanya pendek jadi asik, jadi nggak lama-lama untuk menyelesaikan ceritanya. Terus ada lagi nggak? Kenapa kamu mau membaca cerpen? Selain disuguhkan sama guru, nih baca nih. Gitu. Kalau kamu iseng-iseng pernah nggak? Hanya untuk iseng membaca cerpen karena ada tulisannya. Selain tadi nih karena pendek cepat selesai. Ada yang lain? Karena alur ceritanya. Alur ceritanya menarik bagi kamu atau gimana? Menurut saya menarik. Menarik, oke bagus. Itu minat ya. Tidak semua orang punya minat seperti itu dan minat kamu itu bagus, ya kan? Terus, tema favorit apa yang paling kamu suka kalau disuguhi cerpen? Misalnya banyak nih cerpen. Terus kamu pengen ngambil itu karena temanya, karena tema itu apa? Tertarik itu karena temanya apa? Yang membuat kamu mau apa? Fantasi. Terus hayalan kamu tinggi ya, jadi bisa berimajinasi. Terus, ya, romans tentang percintaan. Terus ada lagi komedi. Oke, itu juga masuk. Ada lagi terakhir. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Tentang kehidupan. Kehidupan. Oke kak, nggak apa-apa. Apa? Horor. Bisa nggak cerpen horor? Bisa, asal ada yang membuat sebuah karya itu dan kita bisa menikmatinya, ya kan? Nah, dan yang terakhir, dan ini tujuan pembelajaran kita. Mengapa kita harus belajar cerpen? Padahal itu cuma bacaan yang begitu aja, bahkan itu fiksi, bukan nyata. Tapi ngapa sih kita perlu belajar cerpen? Karena cerpen termasuk karya sastra yang menghibur tapi juga mendidik. Bagus, itu jawaban yang Ibu tunggu. Karena di dalam cerpen itu sebuah karya sastra yang kalau kita baca sebagai hiburan, dan di dalam hiburan itu ada amanatnya, ada hikmahnya. Hikmahnya itu yang seperti Rizvan sampaikan, apa? Mendidik bagi yang membacanya. Nah, itu kenapa kita perlu belajar tentang cerpen. Nah, hari ini kita akan belajarnya hanya tentang unsur intrinsiknya, unsur-unsur yang ada di dalam cerpen itu sendiri. Tapi sebelum kita baca cerpen, kita harus tahu dulu pengertiannya. Tadi udah disampaikan, cerpen apa tadi? Ceritanya pendek. Coba dibaca dengan lantang. Kak, baca Kak, silakan. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra fiksi berbentuk prosa yang bercerita tentang satu kisah atau peristiwa tertentu dalam kesukaan satu tokoh. Memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata dan bisa dibaca dalam sekali duduk. Ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan pendek, bisa langsung selesai. Kemudian ceritanya itu satu tokoh. Ceritanya itu satu tokoh. Cerita tokoh itu satu tokoh yang dimaksud adalah satu orang cerita kemudian sampai selesai ataupun sampai klimaksnya. Sampai mana klimaksnya? Enggak 2 orang dia nanti lain lagi bukan. Kalau novel itu banyak tokoh. Temannya ceritanya bagaimana, temannya lagi satu RW dibawa semua. Kalau di dalam film, novel itu seperti sinetron. Kalau cerpen seperti FTV atau film. Ceritanya tentang satu orang itu sampai selesai, sampai jadian misalnya. Kalau dia kisah cinta, maka sampai jadian, ya kan? Kalau dia kisah keluarga, sampai keluarga itu sukses atau sampai permasalahan keluarganya itu selesai, gitu kan? Tapi kalau dia novel, secara bentuk aja bentukannya udah tebel banget, ya kan? Udah pasti itu cerita satu RW itu ikut semua. Permasalahannya apa, tetangganya bagaimana, terus belum lagi selingkuhannya bagaimana lagi. Nah, itu di dalam novel. Kalau cerpen cukup satu orang. Oke? Ada satu yang tertinggal, yaitu
karena kita belajar bahasa Indonesia, kita akan tetap selain mendengarkan, ya kan tadi mendengarkan, nanti kita akan ada yang namanya keterampilan berbahasa Indonesia. Cara menilainya bagaimana? Kalau kamu menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka kamu bisa menghukum temannya dengan cara memberikan bedak ke wajah temannya. Ibu sediakan 2 ya, satu sebelah sini dan yang satu sebelah sini. Dan kamu ibu persilakan. Mungkin kalau ibu nerangkan belum ada bicara, tapi nanti ketika ada kesempatan baru bisa dimulai, ya. Oke. Karena tadi ibu ibu katakan kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Apa aja sih unsur intrinsik? Itu sebenarnya ada 7, ya kan? Yang pertama ada apa di situ tulisannya? Tema. Yang kedua? Tokoh dan penokohan. Yang ketiga? 4? Yang kelima? Sudut pandang. 6? Amanah. Satu lagi yang tidak terlihat. Gaya Bahasa. Oke. Itu 7 unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen atau cerita pendek. Nah, untuk pengertiannya, di situ ada tema. Pengertiannya adalah pokok yang akan dibahas. Yang buat siapa tema itu? Pengarang atau penulis yang membuat tema sebelum dia nulis. Aku mau buat cerpen tentang percintaan, maka dia nulis tentang percintaan, gitu ya. Nah, yang pokok itu tema. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu artinya apa? Orangnya. Yang namanya orang pasti punya nama. Nama ya, tokoh. Pasti tokoh. Nah, kalau penokohan adalah sifat bawaan daripada tokoh itu sendiri. Ya kan? Nah, ada tokoh itu, ada penokohan, dan penokohannya itu memiliki beberapa sifat. Ada 3 sifat. Sifat yang pertama ada protagonis. Protagonis itu adalah orang-orang yang memiliki sifat malaikat, ya kan? Sifat malaikat, sifatnya baik aja terus. Ini dalam cerpen, ya, dalam cerpen. Kemudian sifat yang kedua, ada sifat apa? Antagonis. Antagonis itu orang yang jahat, orang yang membawa konflik, ya, orang yang akan membawa konflik, orang yang akan menimbulkan sebuah permasalahan. Masalah itu akan diberikan kepada siapa? Protagonis. Kepada protagonis, kepada tokoh yang baik. Selain ada orang yang baik, ada yang orang jahat, ada satu karakter lagi. Bisa jadi dia pemeran pembantu, bisa jadi sifatnya dia memiliki 2 sifat. Sifat apakah itu penokohannya? Protagonis. Sifat ketiga yang memiliki 2 muka, yang memiliki 2 sisi. Dia bisa menjadi baik, dia bisa berubah juga menjadi jahat. Tapi kalau di dalam cerpen, dia tuh stabil. Kalau dia jahat dari awal, maka dia jahat. Kalau dia baik, maka dari awal selalu baik. Gitu ya, dalam cerpen. Selanjutnya ada namanya alur. Alur itu ada maju, mundur, sama campuran. Nah, yang dimaksud alur itu cara pengarang membawa cerita. Mau menceritakan tentang aku, maka dimulai dari aku masih kecil. Kemudian setelah aku SD, aku memilih untuk sekolah di MTS. Setelah itu aku bertemu ini, kembali aku melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Selama pendidikan SMA itu aku bertemu sama teman-teman yang sangat baik. Kemudian ada teman yang jahat, dia memberikan aku masalah dan lain sebagainya. Akhirnya konflik, terus dia mampu menyelesaikan masalah itu dan dia berhasil lulus di Aliyah dengan prestasi yang sangat gemilang. Itu maju kan? Karena dimulai dari masih kecil, kemudian MTS, kemudian SMA atau Aliyah, terus ada masalah, terus diselesaikan sampai dia lulus. Maju terus kan, alurnya naik terus. Nah, alur yang kedua yaitu alur mundur. Orang yang udah sukses, dia duduk, bayangannya gitu ya, ibu akan memberikan ilustrasi. Dia lagi duduk,
kemudian dia teringat, ada anak kecil lewat, kemudian dia teringat, dulu aku waktu masih kecil untuk makan aja susah. Orang tuaku sudah tidak ada. Aku harus sekolah sembari bekerja. Kan? Padahal sekarang dia udah sukses, tapi dia ingat masa lalu. Itu dia mundur, flashback. Yang diingat adalah masa lalu. Yang diceritakan adalah cerita masa lalu. Kan? Terus yang ketiga, ada alur campuran. Kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Dia tetap menjalani hari, kemudian dia teringat masa lalu ceritanya bagaimana, kemudian dia menjalani hari yang besok lagi, terus lagi kuliah misalnya kan, nanti teringat lagi ngelihat nasi, teringat lagi masa lalu dulu nggak ada nasi, gitu. Itu anggapannya ya, ilustrasinya. Menjalani hari tetapi masih teringat masa lalu, dan masa lalunya tetap diceritakan di dalam cerpen. Tapi umumnya yang namanya cerpen itu kalau nggak maju ya mundur, karena ceritanya pendek. Kalau mau maju mundur pasti akan ceritanya banyak dan jatuhnya akan menjadi sebuah karya yang disebut novel, gitu ya. Selanjutnya ada latar atau setting. Latar itu keterangan tempat, waktu maupun suasana. Tempat udah tahu tempat. Kalau di sini tempatnya sekolah di kelas. Waktunya pukul berapa? Pukul sekarang pukul. Nah itu. Kemudian suasananya mencekamkah? Menggembirakankah? Membahagiakan? Itu masuk pada setting atau latar. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang. Ke arah mana kamu memandang? Nah, sudut pandang yang dimaksud itu cara pengarang membuat tokoh utamanya berkata aku atau nama. Kalau kamu lihat cerpen, kalau dia tokoh utamanya ngomongkan aku, kemudian aku bersama ini, aku merasa tersakiti. Nah, itu udah pasti dia adalah orang pertama. Pura-puranya penulisnya itu yang ngerasain. Dan kamu yang ngebaca juga yang ngerasain. Kamu masuk di situ, oh aku yang sakit. Ya kan? Karena di situ aku adalah ini, ya kan? Nah, kalau kamu lihat cerpen, kok dia udah tokoh utamanya nama, misalnya namanya Rania. Namanya Rania, kemudian Rania lagi. Kemudian Rania menghampiri Firdaus misalnya. Itu nggak ada kata aku kan? Iya. Kalau udah ada ciri-ciri itu, nama, udah pasti dia adalah sudut pandang orang ketiga. Bisa menggunakan nama. Selain nama, nanti penulis menceritakan untuk berkelompok dan tetap gunakan bahasa Indonesianya. Silakan. Baik, Bu. Bang. Sana aja bang, boleh sana ya? Gak apa-apa, di sana. Ya ingat, kalau temannya menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia, kamu coret temannya ya. Dulu. Temannya mana?
tolong ibu dong. Ya, silakan dibaca dulu, diamati. Kemudian kamu boleh sembari kasih tanda tokohnya siapa aja gitu ya. Sifatnya gimana kamu dapat munculnya. Ibu persilakan untuk membaca ya. Bagikan ke masing-masing kelompok. Ibu minta tolong. Jadi yang kerja bukan satu orang, tapi bagi-bagi tugas. Karena kalian udah pegang cerpennya masing-masing, kan udah tandai masing-masing. Jadi yang kerja bersama-sama, bukan satu orang, ya? Ya, Bu. Silakan. Sama-sama. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya. Didiskusikan kemudian dikerjakan. Diskusi. Ada buku. Ya, tolong yang ini dikerjakan. Bagian yang ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Bagi. Ada berapa orang? Saya bagian dulu ya. Saya di tema. Pokoknya saya alur. Saya bagian di tema. Kalau udah langsung cari di cerpennya itu dapatnya mana. Habis itu langsung ditulis ya. Dan perjuangan melawan penjajah. Gaya bahasa begitu menyakitkan perasaan Cut Nyak Dien akan kematian suaminya yang semuanya bersumber dari kerakusan dan kekejaman. Latar settingnya Nangro, Aceh, Darussalam. Sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga. Amanatnya pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan, selalu berpegang teguh pada pendirian, tidak kenal kompromi dalam mencari kebenaran, selalu mendidik, mengajar. Tokoh penokohan Cut Nyak Dien, semangat perjuangan, tabah, teguh, pendirian, setia, berjiwa patriot. Tengku Umar, cerdas, berjiwa nasionalisme, pantang menyerah dan berani. Oke. Dari kelompok lain ada yang ingin menyanggah cuma kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Kalau kelompok ini Keteguhan, keberanian, semangat cinta tanah air, dan pemberdayaan perempuan. ini amanatnya apa? Oke, silakan dibaca Kak. Amanat kamu apa Kak? Bacakan amanatnya. Unsur intrinsik bahkan sudah kalian terapkan di dalam sebuah cerpen, ya kan, mencari unsur intrinsiknya. Nah, sekarang adalah tugas kamu secara individu mengerjakan soal tentang unsur intrinsik. Ingat, ini pekerjaan individu. Kamu tidak perlu mencontek, kamu tuh cukup tahu pengetahuan kamu tentang unsur intrinsik cerpen, dikerjakan secara jujur dan tenang, ya. Kak, tolong bagi ke belakang ya. Bagi ke belakang, kebanyakan kayaknya. Oh, kurang satu. Jangan lupa
Ditulis hari, tanggal sekarang, kemudian nama lengkapnya. Kurang satu. Kita tadi udah belajar apa aja? Tentang cerpen di unsur intrinsik ada berapa? 7. Yang pertama apa? Tema. Yang kedua apa? Tokoh dan tokohan. Apa? Iya, itu masuk juga. Oke. Tema, kemudian Tokoh dan tokohan. Kemudian Latar. latar ada. Apa lagi? Amanat. Sudut pandang. Sudut pandang. Terakhir depan ya. Pertemuan selanjutnya karena kita sudah belajar unsur intrinsik dan kalian sudah bisa menerapkannya, untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita akan memproduksi teks cerpen. Teks cerpennya itu bukan lagi tokoh kebangsaan ya, bukan lagi tokoh nasional, akan tetapi kamu mengarang bebas. Imajinasi kamu boleh percintaan, boleh pendidikan, boleh tentang cita-cita atau keluarga, persahabatan, bahkan tadi ada yang horor, boleh, ya kan? Komedi boleh, terserah. Yang penting itu murni karya kamu, ya, murni karya kamu. Dan Ibu pastikan pertemuan selanjutnya bersih juga seperti ini, hanya ada pulpen dan kertas. Kamu berimajinasi di atas kertas putih itu dengan tinta kamu ya, oke? Untuk yang tidak hadir pada hari ini mungkin bisa disampaikan kepada temannya ya, untuk tugas persiapan pertemuan berikutnya, oke? Udah semuanya bisa disiapkan, kita akan segera pulang. Nanti Fatih, Ibu minta tolong pimpin doanya ya. Boleh persiapan pulangnya? Sudah siap semua? Sudah. Silakan berdoa dengan tenang agar doa kita diterima, dan mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini kita dapat mengambil hikmah atau amanatnya ya. Silakan doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga. Terima kasih.